Halo, ketemu lagi. Pada video kali ini saya akan sharingkan business understanding terkait dengan AI ya, artificial intelligence. Kita akan melihat beberapa contoh kasus ya. Contoh kasus saya akan lihatkan. Yang pertama adalah problem one, kita terkait dengan sistem rekomendasi pada marketplace toko online. Nah, jadi di sini kita lihat sistem ini memerlukan model artificial intelligence ya untuk bisa mendapatkan hasil yang paling baik. Nah, masalahnya adalah bagaimana sistem bisa mendeteksi pola belanja konsumen, kemudian menyajikan produk katalog yang sesuai dengan profil konsumen tersebut. Komponen yang ada, data profil konsumen, demografis, usia, jenis kelamin, geografis, daerah tinggal juga biasanya mempengaruhi pola konsumsi ya. Kemudian data historical belanja dari konsumen, data produk, data historical browser juga mungkin. Regulasi juga berperan penting, komponen penting dalam model ini. Nah, dengan adanya regulasi yang baik, maka kita bisa memberikan solusi ya, sambil melindungi privasi konsumen, maka kita bisa membangun model ya yang mampu menyajikan produk katalog yang sesuai dengan profil konsumen tersebut. Bisa merekomendasikan produk-produk yang mendekati harapan atau keinginan konsumen tersebut membelinya di marketplace. Oke, ini contoh di case 1. Problem yang kedua adalah sistem identifikasi otomatis laporan masyarakat. Menurut saya ini cukup dengan automation dari struktur kerja yang ada ya, struktur kerja fungsional penerima laporan ya, yaitu petugas pelayanan publik, dan kemudian data laporan dari masyarakat dengan lampiran-lampirannya serta kategori laporan, maka sistem bisa langsung secara otomatis menyajikan solusi bagi masalah yang ada tersebut ya. Langsung menunjuk person in charge untuk memberikan solusi bagi masyarakat ya. Untuk yang case yang ketiga yaitu persetujuan pengajuan kredit di bank misalnya, maka ini kita melihat perlu adanya AI ya, perlu adanya model AI untuk menyelesaikan masalah bagaimana pemberi kredit bisa memutuskan apakah akan menyetujui pengajuan kredit atau kebijakan lainnya. Komponen yang ada tentu data transaksi keuangan konsumen ya, data belanja, data konsumsi, kemudian cash flow yang ada dari konsumen baik inflow maupun outflow-nya, pendapatan, penghasilan, pengeluaran ya rutin, kemudian historical kredit nasabah juga penting. Nah, dari situ kita bisa membangun satu model AI ya. Dengan regulasi yang ada dari pemerintah, maka bisa membangun model yang baik untuk melakukan kategorisasi maupun klasifikasi ya, untuk merekomendasikan dan memutuskan batasan kredit yang dapat diberikan kepada nasabah. Nah, untuk yang problem keempat ya, terkait dengan persetujuan asuransi kesehatan, menurut saya cukup dengan automation saja di sini sudah bisa ya. Data medical record, data pembayaran premi, data profil dan polis nasabah, kemudian regulasi yang ada itu menjadi komponen penting dalam pengambilan keputusan. Dengan regulasi privasi data nasabah ya, data historical medical record, ketentuan polis asuransi, maka dapat diputuskan pembayaran besaran premi asuransi kesehatan yang dapat diberikan kepada nasabah tersebut. Untuk case kelima yaitu early disaster warning system, peringatan dini untuk kebencanaan ya. Menurut saya ini perlu model artificial intelligence untuk bisa mendukung penyelesaian masalah ini ya. Komponennya cukup banyak saya pikir ya, data cuaca, iklim, geografis, kebumian, kelautan dan lain-lain yang terkait dengan demografis juga. Demografis kependudukan juga penting. Kemudian sensor-sensor fisik yang lainnya yang mencatat pergerakan aktivitas berbagai wilayah, daratan, gunung, laut dan lainnya. Sensor cuaca ya, serta regulasi khusus untuk dibuat di wilayah tertentu itu menjadi komponen utama bagi kita membangun model yang untuk bisa memberikan early disaster warning system ya pada wilayah-wilayah rawan bencana. Ya, ini sangat menarik ya. Case yang kelima misalnya terkait dengan post disaster management system ya, penanganan pasca bencana.
khususnya untuk bantuan ya. Menurut saya ini cukup dengan automation ya, dengan data-data demografis, data kebencanaan yang terjadi, data anggaran dan bantuan yang tersedia. Maka kita bisa membangun sistem pengambilan keputusan yang secara otomatis ya, tanpa artificial intelligence sudah bisa memutuskan sebaran bantuan yang dapat diberikan. Ya, ini adalah contoh case yang ada. Menurut saya sih ini adalah kondisi yang ada saat ini, dan mungkin saja ya satu saat beberapa yang saat ini masih menggunakan automation ya, mungkin satu saat kita akan memerlukan artificial intelligence. Itu sangat mungkin terjadi, melihat perubahan yang mungkin saja terjadi dan selalu saja terjadi setiap saat. Oke, semoga video ini bisa memberikan kita gambaran bagaimana business understanding dalam membangun model untuk artificial intelligence. Terima kasih.